Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babu Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan, dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita masuk ke part dunia trainer ya. Jadi di sini saya bagi terkait trainer ini ada playlistnya sendiri. Nah, untuk volume pertama kebenaran kita ada trainer dari Mahara Bonsai yaitu Bang Leo. Halo semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Apa kabar Bang Leo? Alhamdulillah, selalu sehat berkat doa teman-teman semua. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman mungkin sudah tahu ya figur Bang Leo di channel Pat Babu Bonsai yang kemarin ya. Untuk kali ini khusus tentang dunia trainernya. Siap Bang Leo? Insya Allah siap. Oke, buat Bang Leo, pertanyaan pertama, kapan mulai berkecimpung di dunia bonsai? Kalau berkecimpung ini ya, kalau berkecimpung secara langsung itu belum lama ya, karena awalnya kan cuma suka, senang kayak gitu. Memang saya dari kecil tuh suka tanaman dulu itu waktu masih usia sekolah. Jadi kalau papa keluar kota, itu selalu pesen tanaman jenis baru atau bunga jenis baru. Ya. Mulai suka bonsai itu dari kecil. Saya pertama itu waktu zaman TV hitam putih lihat ada kontes, nggak tahu di mana, saya lupa. Di dekat rumah, Enggak, saya lihat di TV. Oh, di TV? Iya, waktu itu tahun 90 berapa gitu ya kan. Saya udah suka sama bunga sih waktu itu. Nah, mulai ngebonsai itu ngebolang saya itu tahun 2000-an. 2000. Nah, mulai ngebolang itu 2000-an. Terus sampai 2005 ya. 2003 itu saya mulai ngebolang santigi waktu itu. Nah, terus mulai budidaya itu 2016. 2016. Ya, 2016 mulai budidaya dan 2018 saya lepas semua kerjaan, rutinitas ya. Jadi fokus ke bonsai. Fokus ke bonsai sampai sekarang. Wah, Ya, berarti ya. 19 tahun. Oh iya, 19 tahun. Ya, 21 tahun ya. Pokoknya kawan-kawan bisa hitung sendiri ya. Dari tahun berapa tadi Bang Leo? Saya mulai ngebolang 2003. 2003 tuh. Cuman beliau tahu bonsai itu dari acara televisi. Ya, dari acara televisi. Dulu kan susah ya, nggak ada internet. Dulu kalau cari referensi, nyuruh papa kalau keluar kota nyariin buku maksa. Bahkan saya pernah waktu itu Buku bonsai? ya, waktu itu saya masih kecil ya, disunat itu saya pengen kadonya buku bonsai. Buku bonsai? Iya, begitu. Jadi saya suka tanaman dari kecil. Dari awal ngedongkel, itu ada nggak sih maksudnya yang ngajarin Bang Leo terkait ya caranya perantingan, cara wiring atau media yang dipakai, ada nggak sosok figur yang Bang Leo Waktu ingat? itu susah, saya karena di daerah, jadi ya ngawur-ngawur aja bikin bonsai asal ini aja, asal rimbun kan pada zaman itu. Saya nggak tahu gimana peletakan dahan yang baik kayak gitu, terus keseimbangan atau keserasian, nggak kepikiran ke situ zaman itu, dimensi. Cuma saya lihat pohon di alam, saya tiru kayak gitu, cari bahannya yang mirip. Mungkin pada saat itu gini ya, saya itu ngedongkel milihnya bukan menurut saya bagus, tapi kalau ada nih pohon di alam yang gedenya, terus ketemu bahan yang mirip itu, baru saya dongkel. Oh, jadi cari yang mirip nih? Iya. Baru didongkel. Jadi kalau nggak mirip, lewat. Bingung mau dibikin apa. Karena di tahun itu relatif masih sedikit ya Bang Leo? Ya, saya mungkin di daerah saya itu sendiri waktu itu ya. Kalau boleh tahu daerah mana sih Bang? Saya Pangandaran. Pangandaran? Ya. Oh, teman-teman buat yang belum tahu, ternyata Bang Leo ini berasal dari kota Pangandaran ya. Itu masih masuk Jakarta, Jawa Barat. Jawa Barat ya Bang? Ya, Jawa Barat. Udah perbatasan Jawa Tengah. Ya, Priangan Timur masuknya.
Belahan timur. Iya. Agak ke selatan ya kayaknya ya. Memang pantai selatan. Oh, memang pantai selatan. Wisata pantai selatan. Nah dulu pohon apa yang masih ingat nggak Bang Leo? Pohon apa yang pertama kali didongkel? Santigi. Santigi. Ya, saya begitu main bonsai Santigi. Santigi langsung. Karena mengingat wilayah Bang Leo ya yang dekat sama. Ya, di sana banyak. Terus gini, saya itu dulu mencoba Santigi di setek karena berlimpah ya. Saya nyoba yang di setek sampai yang sebesar-besar tangan, gimana caranya bisa nembuin kayak gitu. Oh berarti dari situ udah mulai setek, cangkok. Ya, karena saya basicnya tani, jadi pernah sedikit belajar tentang botani juga, tentang ya tumbuhan Nah lah. itu tepatnya usia berapa tuh Bang Leo pertama dongkel 2023? 2023 ya usia saya masih remaja waktu itu ya. Remaja lah ya. Masih remaja, jadi Belasan. nakal-nakalnya udah 20-an. Udah 20-an. Ya, udah 20-an lebih. Jadi nakal-nakalnya tempat-tempat yang ekstrim saya turunin. Tapi termasuk ini loh di usia segitu sudah suka bonsai itu termasuk dini loh Bang. Kebanyakan kan orang kolektor kan usianya udah ya paling sedikit kepala 3, kepala 4 itu baru mereka mendalami bonsai. Ini karena saya bilang saya suka bunga dari kecil. Jadi di depan rumah di halaman itu bunga bisa puluhan ratusan jenis bahkan. Wow. Gitu, saya pelajari setiap jenisnya, sifatnya, semuanya lah. Bunga-bunga sih waktu itu kayak bougainville, anggrek juga. Pokoknya berbunga. Ya. Oke, siap. Oke, kita next ke pertanyaan kedua. Apa sih suka dukanya jadi trainer bonsai? Nah, ini teman-teman penasaran pasti kan? Apa Bang? Suka duka itu pasti ya, setiap perjalanan apapun tuh pasti ada. Sukanya itu kita banyak teman, banyak relasi, yang jelas pengalaman kita di bidang bonsai itu makin menambah ya. Karena dengan seringnya kita memegang pohon, seringnya kita bergaul, tukar pendapat sama orang, otomatis ilmu bertambah. Seperti itu dari pengalaman lah. Kalau dukanya, kalau saya nggak ada sih ya, karena saya suka di bidang ini. Saya hobi di bidang ini, suka. Menurut saya nggak ada lah, kalau cuma sedikit beda pendapat itu wajar. Jadi saya anggap itu duka ya. Gitu. Siap. Next. Kira-kira nih sebagai trainer ya. Tadi kan udah sempat disindir masa kecil Bang Leo tuh kan masih sedikit referensi kan. Betul. Jadi lihatnya langsung di alam. Nah, semakin kesini perkembangan zaman, kira-kira Bang Leo nyari inspirasi bonsai atau mengkonsep bonsai itu dari mana? Tetap utama di alam. Tetap di alam. Nomor satu di alam. Berarti basicnya senatural mungkin. Ya, senatural mungkin. Tapi gini, yang saya tahu, yang saya kerjakan, bonsai itu nggak harus ada di alam. Cuman saya mencoba membuat yang seolah-olah pohon itu ada di alam. Seperti itu aja. Seminimal mungkin sentuhan jejak tangan manusianya dikurangin gitu. Itu aja sih, enggak. Berarti tetap ya guru terbaik itu alam ya Bang Alam, Leo, guru ya? terbaik karena kita di bidang alam sih kan, tanaman, pohon hidup. Tetap. Habis itu mungkin imajinasi, improvisasi. Betul. Makanya saya itu kan suka pantai, suka gunung juga. Gitu, suka hutan. Dulu saya tuh sering menjelajah hutan. Bahkan sendiri saya bisa menjelajah hutan. Sendiri? Ya, sampai berbulan-bulan di tengah hutan. Dulu saya pernah di Hutan mana tuh kira-kira Bang? Kalimantan. Saya pernah di Kalimantan, betul. Itu kan gambut Bang Leo. Wilayah gambut, hutan gambut. Iya, sebagian gambut. Cuma kalau hutan-hutan rimbanya yang tua aman sih. Aman. Gitu. Kalimantan saya pernah beberapa bulan di tengah hutan sendiri. Iya. Survival. Lintas provinsi. Luar biasa. Di dalam hutan. Memang saya suka sama alam, jadi dari situ banyak inspirasi muncul saya seperti itu. Wow, luar biasa kan guys. Jadi
beliau ditempa bukan cuma dari komunitas ya, maksudnya dari circle, tapi juga dari alam, dari hobi beliau atau kecintaan beliau sama alam dan sekitarnya lah. Itu yang menjadikan beliau terjun ke akhirnya dunia bonsai. Oke Bang Leo, pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira sudah mengikuti ajang kompetisi apa saja dan di mana? Saya belum jauh ya. Belum jauh, masih lokal aja. Maksudnya Masih lokal itu masih Indonesia aja. Masih Indonesia. Ya kayak ke Bali, Madura, Pulau Jawa udah tentunya ya, Sumatera, itu aja sih. Saya ke Sulawesi aja belum pernah ikut kontes gitu, cuma kalau main Kalimantan. Ya itu. Kalau keluar belum ada tawaran keluar negeri aja, belum siap sih. Tapi ada tawaran. Ada yang Kenapa Bang Leo? Ada owner yang ini ya, yang manggil ke sana, tapi belum siap. Masih cinta Indonesia gitu. Ya, betul. Oke. Berarti beliau ini stay di Indonesia ya, belum keluar. Dalam tanda kutip beliau masih cinta Indonesia. Kira-kira masih banyak Bang Leo yang masih bisa diekspos ya? Sangat banyak. Indonesia tuh beragam, komplit, dan punya spesies terbanyak untuk tanaman. Terbanyak untuk di bonsai. dunia? Ya. Wow. Indonesia tuh paling subur. Jadi menurut saya ya, saya nggak tahu aslinya seperti apa di luar negeri. Cuman kalau saya lihat di internet untuk sekarang, Indonesia ya paling kompleks. Paling tinggi dan banyak jenisnya Ya, Bang. paling tinggi dan banyak. Gitu. Luar biasa. Oke, kita beralih ke selera nih. Ya. Pohon apa yang kira-kira Abang idolain? Jenis atau apa ya? Jenis boleh. Pokoknya Bang Leo tuh demen banget sama pohon ini karena ini. Nah, Oke. silakan. Saya tuh suka pohon ekspresi, gaya-gaya ekspresi. Kalau ini secara pribadi ya, secara pribadi. Tapi tuntutan ya mau nggak mau semuanya harus saya pelajari. Surrealis juga, pohon-pohon rap connecting seperti itu. Kalau dari jenis saya nggak terlalu fanatik jenis, tapi yang paling saya suka jenis santigi. Karena di situ menurut saya lebih kompleks. Santigi itu. Apa aja Bang Leo? Kira-kira kompleknya tuh apa? Kompleknya itu dia ketuaan udah pasti. Ketuaan udah pasti, dan gayanya nggak membosankan. Nggak membosankan. Dari berbagai ekspresi bisa dibikin sama santigi, walaupun waktunya mungkin butuh panjang gitu. Tapi kalau dongkelan dia pertama ya, santigi itu dongkelan. Jarang yang program ada, tapi kan enggak. Yang program tuh belum lama dan belum pada gede, dan tuanya pun belum gitu. Tapi kalau dongkelan dia tuh karakter tuanya yang pertama yang dapat. Jadi kalau pohon tua, pohon udah berkarakter, salahnya aja udah enak. Apalagi jadinya. Nah, salahnya aja udah enak. Kita salah nih nyetingnya, itu udah enak karena basic dan ketuaannya gitu. Karena memang kalau mungkin kalau kita bisa pisahin nih Bang antara gaya dan ketuaan, mungkin ketuaan masih nomor 1 Bang ya. Kalau ketuaan sih nggak nomor 1 ya, banyak lah jenis kayak asam. Kalau di Indonesia ya jenis asam, cemara udang itu karakter ya gini, maksud saya gini Bang, dalam artian universal gitu, semua pohon nggak cuma santigi gitu. Betul. Jadi ketuaan itu kayaknya jadi paling pertama dinilai. Ya kalau saya ya, karena karakter itu nggak bisa dibohongi, karakter ketuaan nggak bisa dibohongin dan nggak bisa dimanipulasi. Tetap waktu yang menjawab, tetap waktu. Mungkin kita bisa program untuk bentuk gaya, tapi kalau karakter tetap nunggu waktu. Gitu. Walaupun mungkin bisa agak dipercepat, tapi tetap aja nggak secepat itu. Tetap butuh waktu. Dan waktu nggak bisa dimanipulasi. Nah, betul. Seperti itu. Oke, Bang Leo. Kalau tadi pohon yang paling Bang Leo suka, sekarang kebalikannya. Pohon
Ya maksudnya bukan berarti nih trainernya nggak terima pohon ini ya. Maksudnya pohon yang paling Bang Leo kira-kira menyusahkan atau ya bisa dibilang nggak suka, pohon apa? Pohon yang menyusahkan itu gini kalau saya ya. Pohon yang paling menyusahkan pohonnya bagus, cakep, dengan gaya yang saya suka. Tapi diamnya di kolektor yang nggak mau ngejual. Nah itu saya nggak suka. Kenapa? Kenapa? Iya saya suka, ditawar nggak dijual. Itu yang saya nggak suka. Jadi intinya udah ada pemiliknya gitu. Iya seperti Dan itu. pemiliknya alot. Alot gitu. Aduh. Kalau jenis nggak ada lah ya. Semua pohon bisa dimaksimalkan kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh setiap sifat pohon bisa maksimal, insya Allah ya. Karena semua harus dipelajari dengan sungguh-sungguh lah menurut saya. Jadi jangan menjas dulu kalau kita belum maksimal di situ merawat satu pohon. Seumpama ini anting putri. Kadang ada orang bilang, ah ini jenis ini kayak gini. Jangan dulu. Mungkin cara kita yang belum nyampe. Yang belum gitu. tepat. Buktinya dia orang kok bisa, masa di saya enggak. Mungkin iklim, pengaruh. Jangan memaksakan jenis di satu tempat. Itu aja sih. Wow, luar biasa. Oke, teman-teman dengar sendiri ya. Bang Leo, boleh kita minum dulu? Siap. Aduh, makasih banget nih. Minum dulu kawan-kawan. Kawan-kawan juga di rumah bisa ya sambil siapin cemilan atau minuman favoritnya di Sambil rumah. minum nggak apa-apa. Minum nggak apa-apa, silakan. Saya kasih waktu. Nggak ada batasan sih. Ini kita ngobrol santai aja. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang, terkait pengalaman. Tadi kan suka duka. Ya. Ini lebih spesifik nih, Bang. Ya, Lebih ke teknis. Kira-kira pengalaman menyenangkan yang paling berkesan. Apa dan di mana dan kenapa? Yang Bang Leo kira-kira itu tuh kayak paling berkesan tuh, indah gitu. ya. Nah, itu di mana tuh? Setiap momen di bonsai itu sebetulnya mengesankan bagi saya ya. Gini, ada bahasanya seperti ini. Orang bonsai itu lebarannya kalau ada kontes, karena kalau ada kontes itu ngumpul silaturahmi. Jadi silaturahminya orang bonsai itu di kontes ya, walaupun nggak kontes kita bisa silaturahmi, cuma kan nggak gampang ngumpulin orang sebanyak itu. Betul. Begitu. Itu yang paling berkesan menurut saya. Dan event kontes itu sangat dinanti-nanti ya, apalagi event gede. Otomatis kalau event gede pengunjungnya juga banyak, pesertanya banyak, saudara-saudara kita dari setiap daerah tuh biasanya hadir, kumpul seperti itu. Jadi semua berkesan menurut saya. Semua berkesan. Wah, aman sekali jawabannya. Beliau. Padahal pasti satu ada. Tapi nggak mau dikeluarin. Ada. Oke. Beliau mau cari jalan aman. Nggak apa-apa. Nah, Bang Leo, terkait apa ya? Kontes. Iya. Tadi kan dibilang lebarannya kolektor bonsai itu ketika kontes. Betul. Dalam setahun di Indonesia itu ada berapa kali kontes, dan untuk persiapan berapa, hamin berapa sampai menuju ke hari H. Nah, monggo. Kontes di Indonesia sekarang udah nggak bisa setahun berapa kali, karena nggak ada ininya ya, belum ada pakem di situ yang saya tahu. Itu bisa tiap bulan, bisa sebulan 2 kali bahkan, tapi beda-beda daerah. Kalau untuk nasional juga, apalagi kalau dicampurin sama yang lokal, mungkin setiap saat ada. Setiap saat bisa ada, karena bisa di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, Kalimantan, atau di Bali, Madura. Berarti tergantung itu. Kita mau manggungnya di mana. Betul, siapnya kita di mana dan kapan, gitu. Kalau untuk prepare pohon untuk kontes biar maksimal itu tergantung jenis ya, tergantung jenis pohon. Saya itu bisa 2 atau 3 bulan untuk prepare untuk kalau pengen maksimal itu gitu. Biasanya 2 kali pruning ya.
2 kali pruning. Betul, sekarang pruning nih. Seumpama 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi kita mau ada kontes. Sekarang saya pruning. Nah nanti Hamin 2 atau 3 baru di pruning lagi. Jadi kalau pohon yang tampil gundul seperti itu. Tapi kalau yang tampil daun biasanya itu di 2 minggu sebelum 2 minggu udah bisa. Saya mudahkan daunnya atau merapikan gitu. Ini tergantung kita milih panggungnya, mau panggung mana gitu Bang. Panggung mana dan jenisnya apa. Dan jenisnya apa ya. Gitu. Cuma rata-rata 2-3 bulan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Terkait kendala. Kendala apa aja sih yang sering ditemuin khususnya nih ya, buat para trainer bonsai ya, dalam case ini Bang Leo. Nah itu kendala apa kira-kira yang biasa ditemuin? Kendala pasti ada ya. Setiap sesuatu pasti ada kendalanya, ada rintangan dan tantangannya. Kendalanya untuk sementara sampai saat ini ya, mungkin di awal-awal dulu saya belajar ya. Sekarang pun masih belajar sebetulnya, gitu. Karena tuh beliau tuh rendah banget ya. Memang saya pendek, gitu. Karena gini, kan dulu nyari referensi memaksimalkan pohon masih harus banyak mikir dulu, dihayati dulu pohon ini enaknya digimanain kayak gitu. Butuh waktu panjang juga kadang gitu ya, untuk pengen maksimal di pohon itu. Jadi untuk sekarang insya Allah. Dan itu kan jadinya ke selera. Jadi selera saya seperti ini, saya bikin gini gitu loh. Kendala. Karena dulu saya belajar itu di kebun sendiri ya. Saya dulu budidaya, donggal sendiri, kebun sendiri. Jadi ya saya merusak pohon sendiri dulu. Gitu, rusak. Oh gini, ternyata ini kurang enak. Oh gini, ternyata saya motongnya kecepatan. Oh ternyata saya motongnya terlambat, telat, over, kayak gitu. Itu sih kendalanya seperti itu. Kendala guys ya. Oke, kita lanjut. Pesan dari Bang Leo untuk para penghobi baru, khususnya dalam hal ini bonsai. Pesannya apa? Pesan dari saya gini. Jangan takut dan malu untuk bertanya sama siapapun, dan jangan pernah merasa saya udah bisa gitu, karena ini seni hidup nggak ada habisnya dan selalu beregenerasi ya. Dia itu setiap sekian tahun, setiap periode itu ada dari gaya, dari konsep itu ada pembaruan. Maksudnya pembaruan itu mungkin untuk zaman sekarang keseimbangannya atau dimensinya, keserasian itu kan makin lebih diperhatikan, makin detail. Berbeda sama dengan tahun 2000-an dulu gitu, udah sangat kontras banget perbedaan bonsainya gitu. Itu aja. Jadi kalau pesannya, bikin bonsai itu lama. Ya, dan jangan dibikin lama. Gitu. Kembali saya balas. Dalam konteks ini dibikin lama itu jangan ditungguin. Karena cuma itu yang nggak bisa dimanipulasi. Betul. Kalau kita orangnya bosenan, terus ditunggu, ya wassalam ya Bang Leo. Betul, seperti itu. Jadi selalu bertanya sama siapapun, dan kalau nyari referensi, jangan cukup dari satu sumber. Dari banyak sumber. Tanya ke trainer ini atau ke juri ini, juri itu. Nanti diseimbangkan dengan yang ada di kita di rumah. Contohnya kita punya pohon formal, nanyanya yang ekspresi kan nggak nyambung kan gitu. Jadi harus semua ditanya tentang botanikal. Yang utama itu pelajari dulu botaninya ya. Kalau di bonsai, media, pupuk, itu yang paling utama. Jadi pohon kalau subur mau diapain aja enak, mudah. Dan habitatnya mungkin Bang Leo ya? Ya, karena pohon itu ya dia nggak bisa meninggalkan habitat aslinya 100%. Gitu, tetap ada sifat dasar pohon itu yang masih dibawa. Contoh anting.
Anting Putri, dia itu kan suka sama air. Dan kita nggak bisa manipulasi itu, tetap aja dia penyiramannya harus maksimal kayak gitu. Terus Santigi habitat aslinya dia tuh di daerah yang pinggir laut ya, kebanyakan di bawah 500 mdpl habitat aslinya, dan dia suka panas, angin kayak gitu, tempat terbuka seperti ini gitu loh. Jadi kalau dikasih tempat teduh nggak bisa, kurang maksimal begitu. Berarti kalau boleh disimpulkan nih Bang Leo, pelajari dulu botaninya. Betul. Baru kedua Ke sifat pohon. Sifat pohon, atau dalam case ini habitat ya guys. Kayak tadi Anting Putri, mungkin Santigi, mungkin Loa. Nah, betul. Mungkin Ficus. Ficus juga ada banyak lagi Bang ya? Betul, ada ratusan jenis. Jenis. Jadi yang berkarakter itu nggak cuma manusia aja guys ya, pohon juga Betul. berkarakter. Tinggal kita memahami, mempelajari, lalu adaptasi, lalu silahkan kalian kembangkan kreativitas kalian di situ. Saya aja belajar Anting Putri itu ke Sumatera, ke Kalimantan, dan di Pulau Jawa. Ini hanya khusus Anting Putri aja? Iya, saya pelajari habitatnya gimana, terus karakternya seperti apa sih. Jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya, saya nemuin yang Indonesia. Yang di Indonesia itu ada 9 jenis anting. 9 jenis? Ya. Dan itu beda-beda 9? Beda-beda. Mungkin ada yang hampir mirip sifatnya dari jenis, dia tuh dari jenis batang, jenis daun, dan bunga ya. Seperti itu. Apalagi sekarang yang lagi ngetren ya Bang ya? Yang Ya. Dari negara tetangga juga ada. Mungkin awalnya mungkin sama, dia mutasi atau gimana, saya juga belum sampai ke situ ya. Saya belum mempelajari sampai ke situ, tapi ya itu di Indonesia ada 9 jenis yang saya tahu. Jadi jangan puas dengan satu ini ya, referensi, terus bertanya siapapun saya tanyain, tapi jangan ya orang lagi lewat kita coba tanyain, jangan marah nanti. Iya gak gitu juga Bang Leo, masa orang lewat. Enggak guys ya, dalam case ini setiap kolektor itu punya karakter. Jadi nggak cuma pohonnya nih. Kalau pohon itu bagian dari ekspresi implementasi si kolektornya. Betul. Nah itu cerminan atau tuangan lah. Nah, kalian jangan cuma belajar di satu guru intinya. Silakan kalian belajar ke banyak referensi. Nah, habis itu baru kalian adaptasi dengan selera kalian atau imajinasi kalian. Nah, itulah nanti bonsai yang akan tercipta. Jadi jangan terpatok sama tren atau mungkin sama pakemnya, jangan. Jadi imajinasi itu jangan dibatasin, betul begitu Bang? Betul, ekspresikan aja apapun itu, kita coba, toh nanti berjalannya waktu kita akan paham ya. Mana yang terbaik dan mana, gini loh, sebetulnya nggak ada yang terbaik ya di bonsai itu kan kembali lagi ke rasa dan selera. Kayak gitu. Kalau kita merasa ini bagus, menurut kita bahagia dengan apa yang kita buat, monggo lanjutkan, is oke, kayak gitu, nggak apa-apa. Kecuali kita memang targetnya untuk pasar, untuk dijual ya. Itu mau nggak mau ya, ngikutin. Jadi itu udah di luar passion. Betul. Oke, Bang Leo. Pertanyaan terakhir. Oke. Ini definisi ya. Kan setiap orang mendefinisikan bonsai itu beda-beda. Betul. Nah, buat Bang Leo, bonsai itu apa? Bonsai itu apa ya? Udah bagian dari keluarga saya. Bonsai bagian itu dari keluarga. Ya, kalau bagi saya ini udah bagian dari keluarga. Jadi bonsai itu hidup saya, mungkin ya seperti itu, boleh dikatakan seperti itu. Karena lewat bonsai saya berkarya, saya mencari nafkah juga, dan banyak saudara dari bonsai. Seperti itu. Jadi sangat banyak keuntungan di bonsai. Menurut saya bukan berarti segalanya ya. Bukan berarti segalanya, tapi menurut saya ini sangat luar biasa. Saya menganggap ini udah saudara saya, keluarga saya gitu. Jadi
gini loh, kalau keluar kota aja, kita keluar kota. Ya, kadang kepikiran bonsai saya udah disiram, ada yang nyiram nggak ya? Nah, kayak itu. gitu. Itu kan udah satu apa ya, kita menganggap dia itu spesial, bagian dari kita seperti itu. Itu sih kalau saya, jadi susah untuk dipisahkan dari bonsai kayaknya ya. Guys ya, jadi terkait definisi itu biasa setiap individu tuh beda-beda. Ada yang bilang bonsai itu lukisan hidup. Nah, menurut Bang Leo itu bonsai bukan cuma lukisan hidup, tapi bagian hidupnya beliau atau keluarga beliau. Betul. Jadi udah pasti dalam kesehariannya beliau berapa persen ada yang dipikirin ya. Seperti tadi ketika keluar kota bonsai saya udah disiram belum ya. Nah, itu udah tanda lain, itu udah bagian dari beliau tuh. Betul. Seperti itu. Jadi bonsai ya hidup saya, itulah seperti itu. Nah, berarti dari bonsai ini jembatan ke banyak jalan ya Bang? Betul. Ya, kita bisa kenal banyak orang tanpa ada. Kalau di bonsai itu nggak ada tingkatan. Maaf ngomong ya. Dalam tingkatan saya levelnya segini, kamu levelnya segitu, nggak ada. Kita semua sama, kita semua saudara, nggak ada level tinggi, level rendah, nggak ada. Di bonsai sama aja. Jadi, nah itu yang bikin saya nyaman di bonsai seperti itu. Jadi nggak ada limitasi guys, nggak ada batasan. Ini sama kayak closing di video saya kemarin kalau kalian dengar. Jadi terkait bonsai ini nggak ada batasan umur, batasan selera, apalagi batasan kerjaan Bang ya. betul. Bahkan yang kerjaannya macam-macam di sini kumpul ya Bang ya. Betul. Saya aja yang pengangguran seperti ini ya. Bisa punya teman para pejabat, maaf ngomong ya, saya bukan ini. Jadi artis-artis atau siapapun itu, dari ustadz, ada Aduh bentar, saya jadi malu nih ngomong Ustadz. Oke, lanjut. Ada ustadz, ada orang yang yang kayak saya gini, yang nggak karuan. Jadi banyak, kita tinggal pilih. Kalau udah terjun di dunia bonsai, kita pilih arahnya mau kemana selain di bonsainya ya. Selain di bonsainya, kita mau bergaulnya seperti apa, dan bukan hanya itu. Seumpama kita punya usaha lain di bidang usaha lain ya, itu bisa aja kita nemu relasi baru buat menjembatani usaha kita. Seperti itu, banyak, sangat banyak. Betul banget. Di bonsai seperti itu. Itu valid guys, soalnya saya buktiin ya. Maksudnya setelah saya kan baru ya, setelah saya berkecimpung lah, taruhlah mulai masuk ke dunia bonsai, itu kayak semesta tuh mengkondisikan gitu guys. Jadi ketemu orang ini, kerjaannya ini, terus bahkan maaf jabatannya ini, pangkatnya ini, statusnya ini, itu semua ada. Tergantung kita mau bawa kemana, kita mau seperti apa di situ. Di bonsai ada, insya Allah, Bang Leo. Bukan betul. Di bonsai semua keluarga, semua saudara. Jadi nggak ada istilah kamu siapa. Begitu, kita welcome semua di bonsai, insya Allah. Asal jangan malu dan jangan ragu-ragu ya untuk sini aja. Kalau lihat bonsai mampir. Saya dulu gitu, gini loh, keluar kota lihat ada bonsai, saya nggak pernah punya malu. Samperin. Kalau lihat depan rumahnya ada bonsai, samperin, ditanya. Langsung tanya, nggak ada. Nggak takut itu rumahnya gede, ada saya anjingnya. Nggak peduli, saya tanya. Gitu dulu seperti itu. Jadi minimal satu hobi, saya menganggap minimal satu hobi, dan itu pasti ada selera yang sama seperti itu. Paling nggak ada kabel yang nyambung, Bang. Nah betul. Jadi ya alhamdulillah, dari sekian banyak yang saya temuin ya jadi saudara sampai sekarang ya. Wow. Bidang bonsai seperti itu. Oke guys, tuh kata beliau. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu. Silakan mampir kalau Anda lihat bonsai di pinggir jalan, di rumah, silakan ajak ngobrol. Insya Allah orang-orang bonsai welcome. Insya Allah. Silakan. Nah buktinya saya nih, saya belum lama nih. Jujur, saya mau ke Mahara itu 2 kali saya gagal. Karena apa?
saya merasa diri saya itu kayak belum cocok gitu. Nah Datang ke itu tempat pemikiran yang bonsai. salah seperti itu. Jangan ada pikiran belum cocok, nggak layak, oh dia lebih bagus, nggak ada, Itu. sama aja. Waktu yang membuktikan nanti. Tapi setelah saya datang ketemu Bang Leo, itu semua runtuh guys, asli semua runtuh, semua runtuh. Jadi masalahnya itu ada di pikiran kita sendiri sebenarnya. Betul. Tentang perspektif bonsai itu sendiri. Jadi ketika kita menganggap bonsai itu berlebihan, kitanya jadi ragu dan malu. Tapi ketika kita berani memastikan gitu ya, yakin kalau kita itu mau terjun, nah di situ malah enak gitu Bang Leo ya. Semuanya Betul. welcome ya Bang Betul. Leo ya. Insya Allah. Nah itu Insya saya Allah alami welcome sendiri semua. guys ya. Jadi jangan malu dan jangan takut. Orang bonsai nggak ada yang jahat lah. Siap. Nggak ada yang Insya jahat, semua baik-baik. Maksud beliau nih. Makanya saya betah di dunia ini, di hobi ini itu hobi yang, maaf ngomong ya, saya bukan mau merendahkan hobi yang lain. Siap. Cuma hobi di bonsai itu yang paling positif. Paling Menurut positif. saya, ya kita jadi betah di rumah, kumpul keluarga, kan gitu. Mungkin sesekali kita keluar ada event kayak gitu. Kalau kita keluar pun kadang kita masih terpaut. Betul. Disiram belum. Nah, Jadi itu dia. badannya jalan-jalan, pikiran kita di rumah guys. Betul, makanya Serius. sangat positif. Kita bisa lebih ini ya, sama keluarga bisa Sama keluarga lebih jauh lebih dekat kayak gitu. Dan ya kadang mungkin agak sedikit kurang sehat sih orang bonsai, kurang sehatnya. Kadang tengah malam kita liatin pohon kayak gini sendirian, coba ngapain? Ya kan? Padahal ini udah sering loh kita lihat pohon, tapi kadang sampai tengah malam. Sampai subuh. Ini pasti majelem nih. Ini majelem nih yang Sampai subuh diliatin, apaan coba yang diliatin ya, itulah sedikit nyelenehnya orang bonsai. Itu saya ngalamin seperti itu dan sampai Semua, sekarang Bang Leo. kadang Semua. masih seperti itu ya. Ya mohon maaf kalau yang nggak ngeramin itu, nggak ngerasain itu, mohon maaf. makanya beliau bisa berstatement bonsai itu lama, tapi jangan dibikin lama. Itu tepat banget. Betul, Karena fase itu pasti bakalan dirasakan ya Bang Leo ya. betul, betul. Jadi- Oke. Bang Leo. Siap. Tidak terasa sudah berlalu waktu. Oke, teman-teman terima kasih ya buat yang udah nonton di part Baba Bonsai kali ini, khususnya di bagian dunia trainer bonsai. Ya. Volume 1 kebetulan dengan Bang Leo. Apabila ada kesalahan dari saya ataupun beliau, mohon dimaafkan baik ucapan, kata atau gurauan atau kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya guys ya. Karena kita juga manusia, masih tidak luput dari kekurangan. Oke Bang Leo, terima kasih Siap. atas Sama-sama. pengalaman. Semoga dan sehat dan bahagia selalu. Amin. Salam buat keluarga di rumah. Utamakan keluarga, pesan saya. Jadi Siap. keluarga itu adalah segalanya. Siap. Oke guys, kita jumpa lagi di part Baba Bonsai selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.